Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Agent Channel semua, hari-hari ini tentu menjadi perbincangan banyak orang adalah bagaimana kebobrokan dari Kementerian Keuangan yang satu persatu aibnya Ibu Sri Mulyani itu terbongkar. Dan rupanya memang ini harus menjadi sebuah catatan penting bagi kita semua bahwa hari ini kita telah dibukakan mata oleh sesuatu yang nampak sangat tidak berhubungan. Ya urusan anak kecil, urusan remaja yang memang kriminal, tapi ternyata akhirnya merembet ke atas, kemudian sampai ke level kementerian. Saya nggak tahu nih bagaimana perasaan Bu Sri Mulyani melihat seorang Mario Dandi yang kemarin baru rekonstruksi kemudian sempat melotot juga tuh ke wartawan. Ramai juga itu beritanya. Tapi yang akan menjadi perbincangan kita hari ini adalah pencitraan yang gagal. Pencitraan dari siapa ya? Siapa lagi kalau bukan orang yang sering melakukan pencitraan? Yang terhormat Bapak Haji Joko Widodo, biasa dipanggil sebagai Pak Jokowi. Sebetulnya di sisi lain sekarang sudah mulai banyak tuh Jokowi lain yang dukung Anies. Ada Joko Wiranto, ada Joko Wirawan dan seterusnya. Nah, tapi kita akan bahas hari ini ketika kita lihat, sahabat bisa lihat di sebelah kanan ya, di pematang sawah itu ada 3 orang, 1 presiden, yang 2 calon presiden yang di-endorse oleh presiden sekarang. Kurang lebih kan begitulah ya. Ya kita lihat di mana-mana Jokowi mengendorse Ganjar yang itu menjadi sebuah kemarahan bagi PDIP. Juga mengendorse Prabowo barangkali sebagai sebuah bentuk perjanjian ketika Prabowo gabung ke pemerintahan. Janjinya nanti gantian Jokowi yang dukung Prabowo barangkali begitu. Nah kita lihat kemarin disatukan. Memang beberapa pengamat politik ramai juga membahas ya bahwa Ganjar sedang disodorkan oleh Jokowi ke Prabowo. Tentu dengan catatan nanti ada partai lain yang bisa gabung. Karena kalau komposisinya begini pasti berat buat PKB. Muhaimin Iskandar kan sudah dipastikan harus jadi cawapres. Kalau ternyata Prabowo dengan Ganjar, ya PKB sudah pasti loncat. Mungkin bisa jadi ke Anies atau ke yang lain. Nah, ini kegagalan pencitraan ini ditunjukkan kemarin 2. Yang satu, ini kita lihat di pematang sawah ini ada motor apa Supra apa Legenda atau apa motor bebek yang lama. Ini kalau di zoom, nggak tahu nih sini kelihatan nggak ya kalau di zoom. Ini kalau di zoom, ini plat nomornya berakhir di tahun 2020. Jadi sudah telat 3 tahun nggak bayar pajak. Nah, ini bahasa simbolik apa yang sedang disampaikan oleh tim kreatifnya Pak Jokowi? Kan kalau bayangan saya kalau Pak Jokowi yang ikut-ikut aja tim kreatifnya. Jadi pertanyaannya ya tentu ini untuk orang tim kreatif. Kenapa ini? Sengaja untuk mencitrakan bahwa bukan hanya yang gede-gede loh yang nggak bayar pajak, yang kecil juga nggak bayar pajak loh. atau ada arti lain. Sahabat SC, kalau punya makna lain dari plat nomor yang telat bayar pajak ini motor jadul, boleh disampaikan di kolom komentar. Karena sebetulnya persoalannya ya kalau pakai logika sederhana lah ya. Kalau motor dipakainya di sawah, mestinya kan ya nggak harus bayar pajak ya. Atau mungkin pakai plat nomor khusus nanti. Karena di video sebelumnya saya sudah mengusulkan bahwa udah hapus saja pajak untuk orang kecil. Pajak untuk rakyat kecil hapus, bebaskan semua, termasuk yang begini gitu. Ini sudah saya sampaikan beberapa saat yang lalu. Daripada nggak bayar pajak gini, mending bebaskan aja lah gitu. Kalau untuk orang-orang yang ada di desa-desa untuk kepentingan petani dan sebagainya. Ya termasuk di kota juga. Untuk guru-guru segala macam bebaskan saja udah.
Nah kemudian yang orang-orang kaya itu yang 1% katanya yang ada di Indonesia, naikkan 100% itu pajaknya. 2 kali lipat lah maksudnya ya, bukan 100% ditarik pajaknya, tuh habis dong. Dua kali lebih besar dari hari ini, atau 3 kali lebih besar pajaknya dari hari ini. Saya kira rakyat pasti setuju. Terus pembangunan dari mana kalau nggak dari pajak? Ya dari BUMN dong. Erick Thohir kan harusnya bisa menggenjot keuntungan untuk BUMN, bukan ngalah ngutang-ngutang dan ngutang. Dari mana lagi? Dari pariwisata. Sandiaga Uno, ayo dong genjot juga dong. Ya, biar kita mendapatkan turis yang jauh lebih banyak. Dari situ bisa kita membangun negeri ini. Ya, selain dari pajak. Nah, karena kita melihat nih, Indonesia hari ini goncang oleh satu orang yang bernama Rafael Alun Trisambodo. Hartanya ada yang bilang 51 miliar, ada yang terus beranjak naik jadi 58 miliar. Ada yang bilang lagi ketemu lagi oleh PPATK 500 miliar. Transaksi yang beredar di akun-akun rekening punya keluarganya, yang punya istrinya, punya anaknya, mungkin punya pembantunya, punya orang lain yang nggak dikenal, dipinjam KTP-nya. Kemudian kemarin ditemukan di safety box di bank atas nama Rafael Alun. Uang. Jumlahnya 37 miliar. Edan. Pak, jangan dibayangkan itu rupiah. Kalau rupiah 37 miliar dalam box-boxnya sebesar apa? Enggak dalam bentuk rupiah, dalam bentuk mata uang asing semuanya. Mungkin mayoritas dolar Amerika ya. Luar biasa. Bahkan ini sih masih seliweran ya, di akun Twitter mana lah ada yang menyampaikan, saya tahu persis katanya. Di rumahnya itu ada sebuah lubang yang dia buat sendiri untuk menyimpan emas batangan sampai 60 kilogram. Wow. Bukan tidak mungkin itu. Ya. Bisa hoax, bisa juga benar gitu. Ya karena kalau sudah begini kelakuannya, ada lagi data yang lain menyebutkan sebetulnya harta Trisambodo ini, Rafael Alun ini 2,5 triliun. Padahal ini bukan pegawai tinggi, ini pegawai kelas menengah ini Rafael. Kebayang kelas tingginya kayak gimana ya. Nah jadi kemudian tidak lama dari situ kita dengar Pak Jokowi sidak kantor pajak Solo. Aduh, pencitraan lagi nih Pak Jokowi. Tapi udah nggak ngaruh pencitraan ya Pak. Ini persoalannya bukan sidak mensidak, bukan turun ke lapangan, ke gorong-gorong, ke pematang sawah dan sebagainya. Ini persoalannya persoalan manajemen, ini persoalan goodwill dari pimpinan, dan ini persoalan keteladanan dari pimpinan. Ya agak sulit kita cerna ketika Pak Jokowi bilang marah dengan gaya hidup mewah dari orang-orang Ditjen Pajak dan Bea Cukai, tapi istri Bapak, putri Bapak beberapa kali ketahuan menggunakan tas mewah. Bahkan cucu Bapak, anaknya Bobi Nasution, sampai terdeteksi juga oleh netizen gitu, menggunakan barang mewah. Ya gimana, susah gitu. Pemimpin itu adalah teladan. Yang kita ikuti adalah pemimpin. Kalau pemimpin memberikan contoh A, diikuti A. Pemimpin memberikan contoh B, diikuti B. Ya itu soalnya. Gitu. Jadi saya tidak akan berlama-lama lah ya. Kita akan coba bahas secara cepat satu persatu bagaimana proses-proses kegagalan pencitraan yang ditampilkan hari ini. Ini bukan persoalan tim kreatif saja, tapi memang secara sistem sudah tidak mendukung lagi gitu. Pak Jokowi sudah makin melemah kekuasaannya, harusnya sih lebih mawas diri gitu, tidak mengambil langkah-langkah yang terlalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Kita satu-satu ya, kita lihat satu-satu. Jokowi sidak kantor pajak Solo. Waduh, sempat geram soal kasus Rafael Alun. Ini persoalan yang tadi kita sampaikan, geram tentang Rafael Alun yang bergaya hidup mewah, tapi keluarga Pak Jokowi juga bergaya hidup mewah. Ya gimana kita bisa terima gitu. Kemudian menyidak kantor pajak Solo gitu. Solo, bukan ibu kota Jawa Tengah, Semarang, bukan gitu. Kan aneh gitu.
Kenapa juga terpusat di sana semua? Kenapa nggak yang di sidaknya Jakarta, Jawa Barat gitu? Nah, ini juga lucu. Sidak juga mau apa? Persoalannya bukan persoalan di bawah. Persoalannya ada di level-level manajemen. Di para pejabat-pejabat kelas tinggi. Kan itu soalnya gitu. Jadi ini sih, ya saya kira inspeksi mendadak kayak begini ya pencitraan saja ini gitu. Untuk meredam kemarahan warga terhadap pajak gitu. Saya juga agak curiga, rasanya sih nggak mungkin sidak ya. Kan biasanya Pak Jokowi kalau mau ke pasar, itu jalannya di aspal dulu. Di Bandung juga begitu kemarin. Jadi rasanya nggak mungkin kalau beneran sidak ya. Kalau sidak-sidakan ya mungkin saja ya. Itu berita yang pertama. Kemudian yang kedua nih, nggak mau kalah dengan Rubicon. Motor sederhana pun nggak mau bayar pajak. Ini sih kesalahan ya. Kesalahan fatal dari tim kreatornya. Tim kreator apa? Tim kreatifnya ya. Tim kreatifnya Pak Jokowi. Ya netizen juga akhirnya hanya bisa mencemooh gitu kan. Sangat teliti netizen. Jangan macam-macam lu pejabat. Tak kuliti atu-atu. Dan ada satu akun di Twitter, Partai Sosmed kalau tidak salah. Itu hari ini terus-menerus membongkar satu persatu harta pejabat. Luar biasa ya. Mulai dari kepala Bea Cukai mana kemarin, Mataram, bukan Mataram, mana ya? Makassar ya kalau nggak salah ya. Makassar, kemudian Surabaya. Wah, ini hari-hari ke depan kita akan dipertontonkan oleh gaya-gaya hidup mewah para pejabat kita dari Partai Sosmed. Harusnya Partai Sosmed ikutan daftar ke KPU kemarin ya. Oke, ya. Sinetron ini judulnya apa ya? Nah, ini berita yang tadi ya, diam-diam Jokowi bareng Sri Mulyani sidak ke kantor pajak Solo. Percuma Pak. Karena bukan itu yang diharapkan hari ini ya. Kalau ini apa nih beritanya? Kita lihat dulu. Nah, tadi safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo berisi 37 miliar atas nama sendiri. Ini ketahuannya kemarin tuh hari Jumat. Sekarang Sabtu ya. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Ivan Yustiavandana mengungkapkan safe deposit box milik mantan Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jakarta Selatan, Jaksel tuh, bukan di level provinsi nih. Rafael Alun Trisambodo berjumlah 37 miliar. Ya, 37 miliar katanya ya saat dihubungi tribunnews.com hari Jumat. Selain itu, Ivan juga mengungkap uang yang berada dalam deposit box itu juga atas nama Rafael Alun. Sayang dia kalau di atas namakan pada siapa, Saifuddin yang rumahnya petak itu yang atas nama Rubicon itu. Rubicon atas nama dia, Saifuddin. Ia juga mengatakan seluruh uang yang berada di dalamnya berisi mata uang asing. Ya kalau rupiah nggak akan cukup itu boxnya. Sebelumnya, selain safe deposit box, puluhan rekening milik Rafael Alun dan keluarga senilai 500 miliar telah diblokir. Nilai transaksi yang kami bekukan nilainya debit kredit lebih dari 500 miliar dan kemungkinan akan bertambah. Jadi dugaan lain yang menyebut 2,5 T itu bisa jadi benar ya. Padahal ketika kita di awal mendengar 56 miliar saja, kita sudah tercengang. Oh ternyata 500 M, makin tercengang. Oh ternyata 2,5 T, pingsan. Aduh. Ada lagi nggak beritanya, kita lihat ya. Ini belum di ini. Saham 134 pegawai pajak mayoritas atas nama istri. Jadi rupanya di mana kantor pajak itu rata-rata pegawainya sebagian gitu itu memiliki perusahaan atas nama istrinya. Hebat ya. Ya ini tapi sayangnya ini kabar baru kita dapatkan kemarin. Sayangnya memang belum detail nama perusahaannya apa, bergerak di bidang apa. Tapi kalau sinyalemennya benar bahwa
sebagiannya atau sebagian besar malah perusahaannya adalah perusahaan konsultan pajak. Kebayang nggak sih? Pegawai pajak, istrinya bikin perusahaan konsultan pajak. Bisa kebayang apa yang dikonsultaninya? Bukan edukasi tentang bagaimana membayar pajak dan sebagainya, tapi bagaimana mengakali. Kalau harus bayar pajak 100 miliar, gimana caranya bayar pajaknya cukup 50 miliar. Nah, yang 50 miliarnya lagi bagi dua. Buat orang pajak 25 miliar, 25 miliarnya lagi masuk ke kantong wajib pajak. Nah, yang begitu ini sudah jadi rahasia umum. Betul memang bahwa ini kan dari dulu begitu. Betul, tapi kan tempo hari kita tidak mendapatkan momentumnya. Ini momentum yang tepat untuk kita kemudian langsung mengobrak-abrik, membongkar kejahatan mereka. Ada lagi nggak ya? Kita lihat. Nah, ini yang kemarin kita bahas. Sri Mulyani tak tahu 300 triliun temuan Mahfud. PPATK sudah 200 kali melaporkan. Jadi PPATK sudah 200 kali melaporkan dengan 200 laporan. Jadi satu laporan satu kali. Kirim hari ini misalkan ya. Nah kemudian bulan depan kirim lagi satu. Nah ini nggak ada yang ditindaklanjuti. Jadi luar biasa. Bahkan anggota DPR dari Demokrat bilang, ya memang Sri Mulyani saya kira sudah tahu dari dulu, katanya, kurang lebih redaksinya ya. Tapi memang sengaja ditutupi oleh Sri Mulyani dan pimpinan Kemenq yang lain. Jahat sekali nih, kalau benar ya. Dan sekarang mengaku tidak tahu pula. Tapi bahasanya menarik nih ketika bilang tidak tahu, ya karena di situ tidak tercantum angka 300T. Yang Bu Sri Mulyani baca 200 laporannya atau hanya satu laporan terakhir, kan itu soalnya gitu ya. Kalau kemarin saya mempertanyakan, kalau nggak tahu, nggak nyampe ke Sri Mulyani, barangkali laporannya nyangkut di pos security di depan gedung. Bisa jadi begitu gitu. Aduh, ada lagi nggak beritanya? Banyak kali nih, luar biasa ini ya. 300T nih, melibatkan ratusan orang pegawai Kemenq. Jadi saya kira bubarkan saja ya. Kalau satu persatu diperiksa harus betul ya, itu ranah hukum. Tapi untuk Kemenq-nya sendiri saya kira sudahlah, mulai dari nol lagi aja lah gitu. Direkrut lagi orang-orang baru dengan cara yang baru gitu. Ada nggak yang bisa mencegah? Ada, bisa. Melalui pendekatan psikologi ini bisa didekati gitu. Dan saya yakin itu sebetulnya sebagian cara sudah dilakukan. Tapi ya formalitas juga ujungnya gitu. Karena ada yang masuknya lewat titipan, ada yang masuknya lewat sogokan. Ya kemarin kita bahas, ada yang nyogok untuk jadi apa? Bintara atau apa ya? 200 juta. Gila nggak itu? Nyogok jadi PNS 200 juta. Mungkin ada yang lebih gitu. Ngapain dia masuk harus ngemodal 200 juta? Apa yang akan dia balikan? Kalau gajinya hanya 5-10 juta, kapan itu balik 20 juta, 200 juta? Nggak akan balik-balik kalau nggak korupsi. Akhirnya pikirannya sudah pikiran korupsi. Seperti Rafael Alun yang diduga juga melakukan korupsi. Bahkan katanya sejak awal dia jadi PNS, dia sudah rajin mengakali gitu. Gila ya. Masih ada lagi nggak nih? Ini yang anggota DPR bilang ada transaksi 300 triliun uang hantu, uang nggak jelas, itu DPR sebut sudah sejak lama tapi ditutupi Sri Mulyani. Ini sudah saya bahas kemarin nih videonya. Nah, jadi sahabat EC Channel semua, dengan ini kita tidak bisa lagi ditutup-tutupi oleh pencitraan para pemimpin di negeri ini. Karena solusinya bukan pencitraan. Solusinya adalah komitmen yang tegas, ya, kemudian langkah yang nyata yang langsung hari ini extraordinary dan radikal. Pak Jokowi harus melakukan langkah-langkah yang radikal untuk membereskan persoalan-persoalan yang ada di Kementerian Keuangan. Nah, kalau 2019 kita masih ingat sekali Sri Mulyani bilang, oh ini radikalisme sudah masuk ke Kementerian Keuangan. Nah sekarang 2023 kita bertanya apa yang dimaksud dengan radikal oleh Kementerian Keuangan. Korupsinya yang radikal itu? Atau bagaimana?
Oke, ini luar biasa, ini sudah hampir 600 yang bergabung dan pasti saya tidak bisa baca semuanya karena saya juga harus berangkat. Ada kegiatan yang lain. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ramadan. Menantunya juga kata Iwan Kunto ya. Oke, aktingnya jalan lagi kata Totok. Baik, mohon maaf sahabat aja channel semua ya. Ini saya harus segera berangkat, jadi saya tidak bisa lanjutkan, hanya 2-3 saja yang saya bacakan. Mohon maaf. Bubarkan rezim katanya ya. Jadi PNS 200 juta itu rebutan. 300 juta aja mau, itulah Indonesia. Baik sahabat aja channel semua, terima kasih sudah membersamai saya di pagi hari ini, di weekend kita. Kita harus tetap jaga kondisi, jaga fisik untuk terus memberisikan hal-hal yang seperti ini. Karena dengan diberisikanlah, dengan diviralkanlah, baru mendapatkan perhatian dari penguasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai.